Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan terkait dengan pengertian aset tetap. Jadi ada beberapa satuan kerja itu menanyakan masih kebingungan terkait kapan sih ini dikatakan dengan aset tetap dan harus menggunakan pakai belanja barang ataupun belanja modal. Nah, kita mulai dengan pengertian aset tetap itu sendiri. Aset tetap itu dimiliki dan berwujud. Kemudian mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Kemudian digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi. Kemudian kriteria pengakuan aset tetap adalah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Kemudian tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya adalah konsep nilai perolehan aset tetap itu adalah harga beli aset tetap, kemudian semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu digunakan, termasuk biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya uji coba, atau biaya konsultan. Jadi aset tetap itu tidak hanya misalkan kita beli genset harganya 200 juta, tidak hanya itu aja, tapi ongkos angkutnya, misalkan kita melakukan survei terlebih dahulu atau biaya pelatihan, itu sampai aset tetap itu bisa digunakan secara wajar gitu, bisa digunakan, itu merupakan nilai yang harus dimasukkan dalam perolehan aset tetap itu sendiri gitu. Jadi semuanya sampai aset tetap itu bisa digunakan. Nah, ini konsepsi yang mungkin Bapak Ibu bisa di print screen atau digunakan. Jadi misalkan nih, pemilihan antara belanja barang dan belanja modal dalam pengadaan awal BMN. Misalkan nih memenuhi kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya. Kalau iya, kalau tidak, kalau dia pengakuan aset tetap atau aset lainnya yang seperti tadi, dia langsung masuk ke belanja barang. Nah, pengakuan kriteria aset itu seperti apa? Seperti ini. Nah, kriteria pengakuan aset itu mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan dapat diandal, tidak maksud untuk dijual, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Itulah merupakan kriteria pengakuan aset. Apabila tidak memenuhi itu, dia langsung masuk ke belanja barang. Langsung tanpa. Tapi kalau memenuhi kriteria aset tetap, ya itu baru kita langsung masukin ke kapitalisasi. Kalau peralatan dan mesin itu adalah 1 juta ke atas. Jadi 1 juta itu sudah termasuk kapitalisasi dan itu sudah kategori ya. Kalau gedung dan bangunan itu 25 juta ke atas. Ini per item ya. Misalkan peralatan dan mesin itu 1 jutanya itu per item. Kalau gedung dan bangunan ya berarti per nubnya itu 25 juta. Kalau tidak memenuhi nilai kapitalisasi, langsung masuk belanja barang. Tapi kalau memenuhi kapitalisasi berarti belanja modal. Jadi untuk memenuhi belanja modal, dia harus memenuhi 2 kategori ini. Harus 2, tidak boleh salah satu. Kalau salah satu langsung belanja barang. Harus 2 kategori terpenuhi agar dia masuk ke belanja barang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan akun versus aset tetap dan ketika kita pengadaan kapan dia harus masuk belanja modal ataupun belanja barang, mungkin ini bisa jadikan patokan. Sekian penjelasan kami terkait dengan aset tetap. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.